pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan luas permukaan dari suatu limas. Ayo kita simak bersama-sama. Coba sekarang perhatikan bagian atap dari bangunan di bawah ini, baik rumah yang di kiri maupun rumah yang di kanan. Kalian perhatikan berbentuk apakah bagian atap itu? Nah, kalau kita lihat secara bangun ruang, di sini kita akan melihat sebuah bangunan seperti ini sebagai bentuk dari atapnya. Bangun ruang ini dalam matematika disebut sebagai limas. Karena alasnya berupa sebuah segi empat, maka kita akan menyebutnya sebagai limas segi empat. Limas sendiri ada beberapa macam. Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa contoh limas. Limas segitiga, limas segi empat, limas segi lima, maupun limas segi enam. Perhatikan bahwa penamaan limas itu tergantung kepada alasnya. Jadi kalau alasnya segitiga seperti ini, maka bangun limasnya itu akan disebut sebagai limas segitiga. Kalau alasnya segi empat, itu akan disebut sebagai limas segi empat. Begitu seterusnya. Sekarang, bagaimanakah menentukan luas permukaan dari limas? Nah, untuk menentukan luas permukaan dari limas, itu sama, kita harus menghitung atau menentukan luas dari jaring-jaring limas tersebut. Kalau misalkan pada contoh ini, itu ada bangun ruang limas TABCD adalah sebuah limas segi empat, maka untuk menentukan luasnya, kita harus menentukan luas alasnya terlebih dahulu, yang berupa segi empat ini. Ini bisa persegi panjang ya. Dalam kasus ini itu contohnya berupa persegi. Jadi nanti kalian untuk menentukan luas permukaan alasnya ini kalian hitung dengan menggunakan luas persegi. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, kalian hitung dengan menggunakan rumus luas persegi panjang. Jadi, secara umum nanti luas permukaan limas atau saya tuliskan di sini L itu adalah jumlahan dari luas alasnya. Jadi tergantung bentuk alasnya ya, bisa segi 4, bisa segi 3, bisa segi 5 seperti tadi. Kita tambahkan dengan luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya. Ini adalah rumus untuk menentukan luas permukaan dari limas. Jadi tolong diingat ya. Nah, sekarang yang manakah yang dimaksud dengan luas sisi tegak? Luas sisi tegak ini merupakan seluruh luas dari segitiga yang berada di sebelah atau di samping dari limas ini. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalian harus mencari luas dari sisi tegaknya ini yang berupa 4 buah segitiga seperti itu. Ditambahkan dengan luas alasnya yang ini, maka dia akan menjadi luas permukaan dari limas. Kita akan coba lihat contohnya. Nah, diketahui alas limas berbentuk persegi dengan panjang TE. Jadi TE yang ini ya, itu adalah 5 cm. 5, kemudian AB itu 6 cm. Ini berbentuk persegi alasnya. Jadi ini 6, ini 6 cm. Sekarang, berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaannya bisa ditentukan? Kita akan coba ya untuk menentukan luas permukaannya. Karena luas permukaan itu adalah sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, kita sekarang akan coba lihat alasnya berbentuk apa. Alasnya itu berbentuk persegi ya. Persegi itu sisi kali sisi kan. Jadi di sini alasnya itu luasnya adalah 6 kali 6. Ya, 6, 6. Kemudian luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya itu berupa 4 buah segitiga ya. Kalau saya buat di sini gambar terpisahnya
seperti ini. Jadi di sampingnya ini, maaf, kok begitu jadinya. Ya, seperti ini ya, segitiga TBC ini misalnya. Pada segitiga TBC itu panjang BC-nya kan 6. Kemudian tingginya dari T sampai E di sini di tengah-tengahnya ini ya. Itu dari T sampai E itu panjangnya 5. Oleh karena itu, luas satu sisi tegak ini adalah sama dengan luas sebuah segitiga. Rumus luas segitiga itu kan setengah kali alasnya kali tinggi. Nah, di sini alasnya adalah 6 ya, 6 cm. Kemudian tingginya itu adalah 5 cm. Jadi kita peroleh ini bisa saya sederhanakan 3 ya, 3 kali 5 itu hasilnya adalah 15 cm persegi. Nah, karena ada 4 ya, di kanan ini TBC, kemudian di depan itu TAB, di sebelah kiri itu TAD, dan di belakang itu TDC dengan sama semua luasnya ya. Maka kita cukup kalikan 4. Jadi 4 kali luas sisi tegak itu tadi 15 dapat ya. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah sama dengan 6 kali 6 adalah 36 ditambah dengan 4 kali 15 ya. 4 kali 15 itu adalah 60. Maka luasnya adalah 36 ditambah 60 yaitu 96 cm persegi. Jadi luas permukaan dari limas ini itu adalah 96 cm persegi. Bagaimana? Bisa dipahami? Jika sudah, ayo coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini dapatkah kalian menentukan luas permukaan dari limas yang berbentuk seperti ini? Di sini kita perlu lakukan perhitungan sama seperti tadi ya. Coba perhatikan ini, bahwa luas dari permukaan limas itu adalah sama dengan luas alasnya ditambah dengan luas dari sisi tegaknya. Nah, luas alasnya berapa? Luas alasnya ini alasnya 10 berarti berupa sebuah persegi ya. Alasnya ini 10 kali 10. Kemudian kita tambahkan dengan luas sisi tegaknya. Nah, perhatikan ini. Untuk menentukan luas sisi tegaknya, itu kita perlu tingginya ya, tinggi sisi tegaknya. Yang ini. Kalau dalam kasus tadi kayak TE itu ya, yang ini kita perlu hitung tingginya. Ini terlebih dahulu. Di sini misalnya saya kasih nama E seperti tadi biar tidak bingung. Nah, untuk menentukan TE itu kita perlu menggunakan Pitagoras. Jadi dari T ke dasarnya ke alas limas ini, kemudian ke E. Ya, misalnya di sini saya sebut sebagai O. Nah, TOE ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Ya. TOE. Jadi begini. Di sini T, di sini O, di sini E. Ya, kemudian panjang TO adalah 12. Panjang OE yang ini ya. OE karena di segini 10, OE itu adalah setengahnya. Ya, jadi 5. Nah, dapatkah kalian menentukan panjang TE? Kalau saya misalkan ini sebagai X, maka sesuai dengan teorema Pitagoras, kita peroleh bahwa X kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Ya. Kuadrat sisi miring itu adalah jumlahan kuadrat sisi-sisi lainnya atau sisi tegaknya. Di sini kita peroleh X kuadratnya itu sama dengan 144 ditambah dengan 5 kuadrat, yaitu 25. X kuadratnya itu sama dengan 144 ditambah 25 adalah 169. Maka X adalah sama dengan akar dari 169. Kita peroleh X-nya adalah sama dengan 13. Nah, jadi tinggi dari sisi tegaknya ini adalah 13 ya.
baru kita sekarang bisa menghitung luas sisi tegaknya ini, ya, T dari sini. Itu sebuah segitiga. Segitiga begini ya, kalau saya buatkan di sini dah. Nah, jadi di sini tingginya 13, kemudian di sini 10 ya alasnya. Yang alas yang ini. Jadi luasnya karena ada 4 yang sama, jadi saya hitung sebagai 4 kali setengah kali alasnya 10 kali tingginya 13. Ya, jangan salah nanti. 4 ini karena ada 4 sisi, setengah kali alas kali tinggi ini karena segitiga. Ya, luas segitiga. Hasilnya kita peroleh 10 kali 10 adalah 100 ditambah dengan 4 kali setengah. Jadi ini saya sederhanakan dapat 2 ya. 2 kali 10 adalah 20. 20 kali 13 itu adalah 260. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan 360 cm persegi. Bagaimana? Bisa? Jadi ini mirip seperti soal sebelumnya ya, hanya saja ada tambahan. Kalian harus menentukan tinggi dari sisi tegaknya ini terlebih dahulu dengan menggunakan Pythagoras. Berikutnya saya berikan contoh terakhir agar kalian bisa menentukan luas permukaan limas. Jadi diketahui limas TABCD seperti ini. Kemudian diketahui TE-nya itu panjangnya adalah 12. Jadi ini tinggi limasnya ya, bukan tinggi sisi tegaknya. Tinggi limasnya adalah 12 cm, kemudian EG itu 9 cm, di sini EG 9, kemudian EF itu 16. EF itu 16. Ya, perhatikan sekarang kondisinya. Karena EG ini 9 cm, maka panjang BC berapa? Kan jadinya 2 kali lipatnya ya, itu adalah 18 cm. Kemudian panjang EF itu adalah 16 cm, maka panjang AB itu adalah 16 kali 2 ya, yaitu 32 cm. Nah, perhatikan sekarang, alasnya ini panjangnya 32 cm, lebarnya 18 cm. Jadi ini berupa persegi panjang ya. Sekarang sama seperti tadi, untuk menentukan luas permukaan limasnya, kita harus menentukan luas alasnya ditambah dengan luas keempat sisi tegaknya. Tapi sekarang perhatikan di sini bahwa sisi tegaknya ini beda-beda ya. Sisi TBC ini sama luasnya dengan sisi TAD. Sedangkan sisi TAB yang di depan ini sama dengan sisi bagian tegak yang di belakang TDC ini. Ya. Nah, kita akan hitung sekarang satu persatu. Pertama, kita akan hitung untuk tinggi sisi tegak dari TBC, atau dalam kasus ini adalah tinggi TF ini. Ya. Nah, bisakah kalian menentukan panjang sisi TF? Jadi kita gunakan Pythagoras ya terlebih dahulu untuk menentukan panjang sisi dari TF itu. Jadi di sini T, di sini F. Kemudian di sini E. Ya, EF itu 16, kemudian TE itu 12. Di sini misalkan sebagai X. Sesuai dengan Pythagoras, karena ini berupa sebuah segitiga siku-siku TEF, maka X kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. Di sini kita peroleh bahwa X kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah dengan 16 kuadrat. 16 kali 16 itu adalah sama dengan 256. Kita peroleh X kuadratnya sama dengan, jumlahkan ini ya, 400. Oleh karena itu X-nya adalah sama dengan akar dari 400. Yaitu kita peroleh X-nya sama dengan 20. Nah, sekarang dengan cara yang sama, berarti kita akan menentukan panjang TG dari T sampai G ini. Ya, TG ini.
Kalau saya buatkan di sini segitiganya ya, jadi ini puncaknya T, kemudian di bawah itu E, kemudian di depan ini G. Panjang EG itu tadi katanya adalah 9 ya, 9, kemudian TE ini 12. Nah, berapakah panjang TG? Kalau saya misalkan sebagai Y, maka Y kuadrat itu adalah sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Ya, hasilnya adalah sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah dengan 9 kuadrat, 9 kali 9 itu 81. Jadi ini hasilnya adalah sama dengan berapa ini? 225 ya. Oleh karena itu kita peroleh Y-nya adalah sama dengan akar dari 225. Kita peroleh Y-nya adalah sama dengan 15 cm. Oh, ini ketinggalan ya. Nah, jadi seperti itu sekarang. Untuk menentukan luas permukaannya, jadi kita harus menghitung luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya. Alasnya berapa? 32 kali 18 cm ya. Jadi di sini 32 dikalikan dengan 18 cm. Ditambah dengan, nah sekarang luas sisi tegaknya perhatikan baik-baik caranya. Pertama kita hitung sisi tegak yang TBC dan TAD ini ya. Itu adalah dua buah segitiga yang memiliki alasnya 18 ya, yang ini alasnya 18, kemudian tingginya TF tadi berapa? 20 ya. 20. Ya, jadi ini adalah luas sisi tegak yang kanan dan kirinya. Kemudian kita tambahkan dengan luas sisi tegak yang depan dan belakang. TAB dan TCD itu adalah 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? 32 ya. 32, kemudian tingginya tadi berapa ya? Ini TG. Oh, yang ini ya. 15 cm. Nah, jadi ini jadinya luas sisi tegaknya. Agak panjang jadinya, tidak seperti yang tadi. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ini saja. Berapakah 32 kali 18? 32 kali 18 itu adalah 576 ya. 576 ditambah dengan, ini saya bisa sederhanakan ya, 2 kali setengah ini. Jadi sisanya hanyalah 18 kali 20 saja. 18 kali 20 itu adalah 360. Ditambah dengan, ini juga bisa saya sederhanakan, 2 kali setengahnya, tersisa 32 kali 15 saja. 32 kali 15 itu adalah 480. Nah, luasnya kalian tinggal jumlahkan ini saja. Jadi 576 ditambah dengan 360 ditambah dengan yang ini 480 ya, maka hasilnya itu adalah sama dengan 1416 cm persegi. Nah, bagaimana? Apakah sekarang kalian telah mendapatkan gambaran tentang bagaimana menentukan luas permukaan dari suatu limas? Semoga dimengerti ya. Jika ada hal yang belum jelas, bisa kalian tuliskan di kolom komentar, dan saya akan senang hati menjawabnya. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa.